Halo, selamat pagi, Pak Johnson. Nama saya Alun Gabriel Ibo, NIM 825 dan 10125. Hari ini saya akan mempresentasikan base dari materi remedial. Ya, jadi adalah mata kuliah di base programming, base remedial, berdasarkan masalah berjalan yang akan diterima di pelajaran atau di depan. Yang pertama, kita ada materi menjelaskan definisi dari OOP atau Object Oriented Programming. Jadi, Object Oriented Programming atau OOP ini adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek yang memiliki data atau atribut serta metode yang kemudian OOP atau Object Oriented Programming menawarkan potensi untuk mengembangkan pemrograman ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, OOP atau Object Oriented Programming merupakan model pemrograman yang paling populer untuk membuat kode dalam sebagian besar karir dalam pendidikan programmer. Konsep dari OOP atau Object Oriented Programming ini digunakan untuk menyusun program perangkat lunak yang menjadi bagian dari potongan-potongan kode, blueprint, atau cetak biru, atau prototype yang sederhana dan dapat digunakan kembali untuk membuat instance objek individual. Kemudian ada materi tentang tujuan dari OOP atau Object Oriented Programming. Jadi tujuan dari OOP ini untuk mempermudah pekerjaan programmer dalam melakukan pengembangan program dengan mengikuti model yang telah ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pemrograman menjadi lebih fleksibel dan dapat digunakan dalam skala yang sedikit besar. Kemudian, salah satu manfaat terbesar dan yang paling utama dari OOP atau Object Oriented Programming yaitu skalabilitas dengan objek dan definisi yang tidak memiliki batasan yang terbatas. Selain itu, pemisahan data dari metode mencegah masalah umum yang ditemukan dalam bahasa perangkat lunak linear yang lebih lama. Kemudian, jika ada bug yang muncul dalam kode linear, bug tersebut dapat diterjemahkan melalui sistem dan membuat banyak kesalahan dapat sulit untuk dilacak. Sebaliknya, ketika program OOP atau Object Oriented Programming dengan pemisahan metode dan data itu tidak dapat rentan terhadap kesalahan yang dapat berkembang biak. Kemudian di sini ada keuntungan yang dapat kita peroleh kita menggunakan OOP atau Object Oriented Programming. Yang pertama, OOP memodelkan hal-hal kompleks sebagai struktur sederhana yang dapat direproduksi. Kemudian kode OOP dapat digunakan kembali. Kemudian
OOP dapat mencegah duplication atau duplikasi kode. Yang keempat, OOP atau Object Oriented Programming dapat membuat dan memperbaiki bug lebih mudah. Kemudian yang kelima, keuntungan dari OOP yaitu memperbaiki kesalahan yang terkandung di dalam kelas yang terstruktur dengan baik, lebih mudah daripada menemukan kesalahan di banyak tempat dalam beberapa kode. Kemudian keuntungan lain dari menggunakan OOP yaitu OOP dapat melindungi informasi melalui encapsulation atau enkapsulasi. Data-data objek hanya dapat diakses melalui properti dan juga metode publik. Lalu OOP atau Object Oriented Programming menggunakan abstraksi untuk dapat membuat kompleksitas yang lebih mudah dicerna. Kemudian yang terakhir, keuntungan dari OOP yaitu mudah diajak bekerja sama di dalam tim pengembangan. Kelasnya dapat diberikan kepada pengembang yang berbeda-beda dan memungkinkan banyak orang untuk membuat kode project secara bersama. Kemudian di sini kita akan membahas tentang komponen-komponen dasar dari Object Oriented Programming. Yang pertama, komponen dasarnya yaitu objek. Objek adalah suatu cara untuk membungkus data dan fungsi secara bersamaan menjadi satu kesatuan unit di dalam sebuah program. Di dalam setiap objek memiliki karakteristik. Yang pertama, karakteristiknya yaitu atribut. Atribut adalah identitas dari sebuah data atau informasi yang diperoleh dari objek yang disebut juga sebagai variabel. Karakteristik kedua yaitu behavior. Behavior adalah tingkah laku yang dilakukan objek di dalam program, yang bisa juga disebut sebagai metode. Komponen dasar OOP yang kedua yaitu kelas. Kelas adalah blueprint atau bisa disebut juga dengan cat biru atau rancangan atau juga prototype dari sebuah objek. Kelas akan mendefinisikan sebuah tipe dari objek di mana kita dapat mendeklarasikan variabel dan juga menciptakan objek. Kemudian di sini kita akan membahas tentang konsep Object Oriented Programming atau konsep yang pertama yaitu encapsulation. Konsep yang pertama yaitu encapsulation. Encapsulation adalah konsep mengenai pengikatan data atau bisa disebut juga metode yang berbeda dan disatukan menjadi satu unit data agar tidak dapat diakses secara sembarangan oleh program lainnya. Kemudian encapsulation atau enkapsulasi ini dapat mempermudah dalam pembacaan kode dikarenakan informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci.
Kemudian konsep dari OOP yang berikutnya yaitu abstraction atau abstraksi. Abstraksi adalah suatu konsep yang digunakan untuk memerintahkan suatu fungsi tanpa harus mengetahui bagaimana fungsi tersebut dapat bekerja. Konsep abstraction hanya menunjukkan hal penting kepada pengguna dan menyembunyikan detail-detail internal. Abstraction dapat diilustrasikan sebagai suatu cetak biru atau blueprint atau bisa juga disebut dengan rancangan atau prototipe untuk menciptakan sebuah objek. Konsep OOP yang berikutnya yaitu inheritance. Inheritance adalah konsep untuk membentuk kelas baru yang memiliki fungsi turunan atau mirip dengan kelas-kelas yang ada sebelumnya. Konsep inheritance ini merupakan konsep dengan sistem hierarki atau bisa juga disebut bertingkat, di mana semakin ke bawah kelas maka semakin spesifik. Kemudian konsep yang terakhir dari object-oriented programming yaitu polymorphism. Konsep polymorphism ini adalah konsep di mana suatu objek yang berbeda dapat diakses melalui interface yang sama. Dalam konsep morphism ini menggunakan dua metode. Yang pertama, metode overriding. Yang kedua adalah metode overloading. Kemudian kita akan membahas tentang konstruktor. Definisi dari konstruktor tersebut adalah metode khusus yang dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat, yakni saat proses instansiasi. Konstruktor biasanya dipakai untuk membuat proses awal dalam kesiapan objek, seperti memberi nilai kepada objek, memanggil metode internal, serta beberapa proses lain yang dirasa perlu. Kemudian kita akan masuk ke dalam contoh dari konstruktor. Ini adalah contoh programming konstruktor. Yang pertama ada konstruktor, sistem out, dan lainnya yaitu satu objek laptop sudah dibuat. Kemudian kelasnya belajar Java, public static voting-nya string, yang method control laptop, bisa laptop, seperti di laptop. Kemudian hasil dari contoh program konstruktor yang akan tampil yaitu 3 baris teks di jendela CMD. Satu objek laptop ini teksnya yang berasal dari sistem outline yang ada di dalam objek laptop. Kemudian kita akan masuk ke dalam akses control. Akses control yang pertama yaitu default access modifier, mengatur akses objek yang hanya bisa diakses oleh kelas lain apabila terdapat di package yang sama.
Untuk menggunakan default akses modifier, kita tidak perlu mendeklarasikan akses modifier untuk class. Variabel atau fungsi yang akan digunakan. Contoh pemrograman dari default akses modifier itu ini package player, kelasnya dia, kelas defaultnya, integratornya itu 0, ini variabel default, void display-nya, isi dari defaultnya, kemudian ada sistem out perintahnya, ini ada package label, import player, as managernya, ada public stack void, mainstream, inisiasi dari kelas dan dirasakan di ini ada penjelasannya. Output kodenya tidak bisa dijalankan karena berada di dalam package yang berbeda. Kemudian kesimpulan dari default access modifier, objek dengan default access modifier dapat diakses oleh semua kelas dari package yang sama. Kemudian kita akan membahas akses kontrol dari public. Label public berfungsi untuk menentukan sifat akses ke semua member yang mengikutinya, yaitu di bawahnya, sehingga memiliki sifat yang dapat diakses dari manapun. Dapat diakses dari dalam kelas, dari anak kelas, atau bisa disebut juga dengan direct kelas, dan juga dari luar kelas. Kemudian contoh programan dari label public access control yaitu pada ini yang pertama dimulai dari string, using namespace ini, kemudian ada processor, ini public, ini akses specifier-nya, kemudian ada integer ID, kemudian ada integer name, ada siswa budi dan ID, kemudian sepuluh. Ini contoh programnya. Yang pertama ada input string using namespace. Yang pertama ada input string using namespace std, kemudian ada class siswa, public access specifier, kemudian ada integer ID, kemudian ada integer name, siswa budi dari ID sama dengan sepuluh, siapnya budi dari ID, yang lain kemudian bercari. Penjelasannya, member yang mengikuti public adalah ID. Dan di main function, kita dapat membuat objek ini untuk mencoba mengakses member variabel ID dari instance ini dan membuktikan bahwa label public akan bersifat dapat diakses dari manapun, dari dalam kelas, atau di kelas, dan juga di kelas. Kemudian kasus kontrol yang berikutnya yaitu label private berfungsi untuk menentukan sifat akses ke semua member yang mengikutinya, menjadi memiliki sifat yang tidak dapat diakses dari manapun kecuali
melalui function dan dari dalam kelas itu sendiri. Kemudian contoh program dari Paket Label itu yang pertama ada input string using spaces tadi, kelasnya siswa, private, integer ID, keterangan objek siswa, public, integer ID, return ID, kemudian contoh program dari asisten grafik label yaitu input string using CSS tadi, kemudian kelas siswa, private, integer ID, kelas orang tua, public siswa, public, integer get ID, kemudian return ID, integer name, siswa di get ID kemudian sepuluh, cout-nya di get ID, and line return 0. Penjelasannya program yang sama seperti contoh program pada penjelasan public label. Penulis hanya menambahkan ongkos video kelas dan membantu label publik dengan kata. Dari program di atas akan menghasilkan pesan error di dalam compiler yang berbunyi error titik dua integer siswa titik ID is private. Pesan tersebut membuktikan bahwa member ID mengikuti sifat label private yang tidak dapat diakses dari luar kelas dan juga tidak bisa diakses dari luar kelas atau anak kelas. Private memiliki sifat hanya dapat diakses dari dalam kelas itu sendiri. Untuk akses untuk efektif, label efektif ini berfungsi untuk menentukan sifat akses semua member yang mengikutinya, sehingga memiliki sifat yang tidak dapat diakses dari luar kelas, tapi masih dapat diakses dari dalam kelas maupun anak kelas atau direct kelas. Kemudian contoh programnya ada input iostream using namespace std, kelas siswa, protected integer ID, kelas orang tua, contoh program yang membuat input iostream using namespace std, kemudian ada kelas siswa, protected integer ID, kelas orang tua, public siswa, kemudian public integer get ID, return ID, kemudian ada integer name, siswa Budi, dua, Budi.id, sama 10, si outnya Budi ID, timeline return. Kemudian penjelasannya dari program ini menghasilkan error pada compiler yang berbunyi error integer siswa berarti is protected. Pesan tersebut hanya berasal dari perintah pemanggilan member ID yang berada dalam main function yang menunjukkan sifat akses dari protector. Member ID tidak bisa diakses dari luar class, tapi masih bisa diakses dari class. Yang seperti sebelumnya, untuk dapat mengakses member yang bersifat protected dari luar class, kita bisa menggunakan cara setter, getter, atau run function.
Kemudian ada abstrak class. Definisinya yaitu sebuah kelas tanggal jadi atau abstrak yang memuat atau memiliki metode dan juga atribut. Abstrak kelas sebenarnya adalah sebuah kelas sehingga memiliki semua sifat dari kelas biasa atau memiliki konstruktor. Hanya saja sifatnya masih abstrak. Karena itu biasanya metode kosong atau belum diimplementasikan. Namun abstrak kelas dapat mengimplementasikan metode tersebut. Abstrak kelas akan selalu menjadi superclass atau bisa disebut juga dengan hierarki tertinggi dari superclassnya. Ini adalah poin-poin penting yang perlu kita ingat mengenai abstrak kelas. Yang pertama, abstrak kelas harus dideklarasikan dengan kata kunci abstrak. Kemudian, abstrak kelas dapat memiliki metode abstrak dan juga non-abstrak. Kemudian, abstrak kelas tidak bisa dipakai. Kemudian, abstrak kelas dapat memiliki konstruktor dan juga metode yang statis. Kemudian, abstrak kelas dapat memiliki metode akhir yang akan memaksa subclass untuk tidak mengubah isi metode. Kemudian ada materi tentang interface. Interface adalah sebuah blok signature, kumpulan metode tanpa huruf atau konstan. Sebuah definisi metode yang umum atau general yang dapat menghubungkan kelas-kelas yang berbeda. Dengan kata lain, interface memungkinkan kita untuk mengimplementasikan metode yang sama terhadap kelas yang tidak ada hubungannya sama sekali atau tidak berada di dalam satu hierarki. Oleh karena itu, interface bukanlah kelas, walaupun memiliki ciri-ciri yang serupa dengan abstrak kelas. Kemudian, interface dalam pemrograman memiliki arti yang berbeda dengan UI atau user interface, di mana user interface adalah antarmuka pengguna yang dibuat agar pengguna dapat berinteraksi dengan program dalam komputer. Deklarasi interface itu dideklarasikan menggunakan kata kunci dari interface. Interface briefable, void accelerate, void terminal, void terminal. Kemudian ada Java Swing.
Java Swing adalah sekumpulan kelas-kelas yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis UI atau Graphical User Interface. Selain itu, Java Swing juga bisa diartikan sebagai salah satu dari banyaknya solusi untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI atau Graphical User Interface. Java Swing adalah versi peningkatan dari AWP atau Abstract Window Toolkit. Package dari Swing menyediakan banyak kelas untuk membuat aplikasi GUI. Package tersebut dapat ditemukan di dalam javax.swing. Komponen Swing ditulis menyeluruh menggunakan Java. Jadi kesimpulannya, program GUI ditulis menggunakan berbagai kelas dari package Swing yang mempunyai tampilan, look, dan feel yang sama meskipun dijalankan pada platform yang berbeda. Selain dari itu, Swing menyediakan komponen yang lebih menarik seperti Color Chooser dan juga Option Pane. Nama dari komponen GUI milik Swing hampir sama persis dengan komponen GUI milik AWP. Perbedaannya jelas terdapat di dalam penamaan komponen. Pada dasarnya, nama komponen Swing sama saja dengan nama komponen AWP, tetapi dengan tambahan huruf J di dalam prefixnya. Seperti contoh berikut. Satu komponen dalam AWP yaitu button class, namun di dalam Swing nama komponennya menjadi J button class. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dengan salah satu